Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari, mahasiswa Stisip Sains, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori organisasi, pengertian organisasi, tujuan organisasi, dan karakteristik organisasi. Untuk pengertian organisasi, ada banyak pengertian sederhana tentang organisasi, di mana antara pengertian satu dengan yang lainnya sebenarnya memiliki kesamaan esensial. Banyak para ahli organisasi yang melihat eksistensi organisasi dari sisi sudut yang berbeda, sehingga sudut pandang yang berbeda itulah yang kemudian melahirkan beberapa pengertian yang berbeda tentang organisasi. Di antaranya adalah, menurut Stephen Robin, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Sedangkan menurut James Demany, organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dwight Waldo, organisasi adalah struktur dan hubungan atas dasar wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Untuk tujuan organisasi, tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi harus saling bahu-membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua. Agar tercapainya tujuan yang sama menjadi penting bagi pengelola organisasi untuk mengajak duduk bersama seluruh anggota untuk merumuskan dan bersepakat menentukan apa yang ingin dicapai organisasi. Membangun tujuan bersama sebagai tujuan organisasi merupakan hal yang mendasar dan sangat penting bagi eksistensi sebuah organisasi. Pada umumnya, perbedaan tujuan organisasi terjadi karena perbedaan jenis organisasi. Untuk contoh organisasi, ada beberapa contoh jenis organisasi seperti niaga, yaitu dari pemerintah, BUMN, Persero, dan sebagainya. Dan dari swasta ada PT, CP, PMA, dan sebagainya. Tujuan organisasi adalah memperoleh keuntungan maksimal sehingga seluruh kegiatannya difokuskan untuk memproduksi, mendistribusikan barang dan jasa seoptimal mungkin. Sebagai organisasi formal yang berorientasi pada perolehan keuntungan maksimal, jenis organisasi niaga memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki struktur yang baik yang dapat menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, memiliki spesifikasi jabatan yang jelas. Kemudian, hierarki dari tujuan organisasi dinyatakan secara tegas. Pengaturan hak dan kewajiban anggota organisasi dibuat secara jelas. Organisasi cenderung tahan lama dan direncanakan. Keanggotaan dan organisasi diperoleh secara sadar dengan tujuan tertentu. Kemudian contoh jenis organisasi sosial atau kemasyarakatan yaitu LSM, Ormas, kalau di kita Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan organisasi sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga keanggotaannya bersifat sukarela dan tidak berorientasi keuntungan. Sebagai organisasi informal, pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Disusun secara bebas, spontan, tidak pasti, dan fleksibel. Keanggotaannya diperoleh secara sadar atau secara tidak sadar. Sulit menentukan kapan waktu keanggotaannya seseorang secara pasti. Tidak ada perincian tegas tentang tujuan organisasi tersebut.
tugas masing-masing anggota organisasi dan struktur organisasi yang sistematis. Hubungan antara anggota berlangsung secara pribadi atau informal. Kemudian yang B adalah karakteristik organisasi. Apabila kita meneliti sifat-sifat organisasi, maka kita dapat menemukan 4 karakteristik yang dapat terjadi dalam semua organisasi, yakni yang pertama adalah tujuan bersama, yang kedua pembagian pekerjaan, yang ketiga hierarki wewenang, kemudian koordinasi. Yang pertama adalah tujuan bersama, yaitu suatu pernyataan atau keinginan atau target yang ditentukan secara bersama mengenai hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Sebelumnya, tujuan atau sasaran dapat dicapai, maka tujuan harus yang pertama dirumuskan dengan jelas, dimengerti, dan diterima baik oleh setiap orang yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, sebaiknya dinyatakan secara kuantitatif, dapat diukur atau dibandingkan dalam bentuk pernyataan tertulis mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah pembagian pekerjaan, menempatkan seorang pegawai pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kepribadiannya. Pembagian pekerjaan merupakan proses membagikan pekerjaan menjadi bagian-bagian khusus yang kecil-kecil. Dengan adanya pembagian pekerjaan, organisasi dapat memanfaatkan setiap keahlian dan keterampilan anggotanya. Lagi pula, dengan pembagian pekerjaan, setiap pegawai dapat menjadi sangat ahli dan terampil dalam mengerjakan tugas khusus secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah hierarki, wewenang, hak untuk memutuskan atau kekuasaan untuk mengerjakan suatu atau untuk menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu. Hierarki wewenang dalam sebuah organisasi pada umumnya bertingkat-tingkat. Orang yang menduduki jabatan yang lebih tinggi mempunyai wewenang yang lebih banyak daripada orang yang ada di bawahannya. Hierarki wewenang ini kadang-kadang menamakan juga rantai komando. Yang keempat, yang terakhir adalah koordinasi, menyatupadukan bermacam-macam kebagian dari organisasi sehingga bagian-bagian tersebut dapat bekerja sama secara harmonis, dapat mengkoordinasi, kita dapat menghindari timbulnya konflik atau dapat mengatasi konflik yang ada. Tanpa koordinasi, tiap-tiap bagian dan pegawai akan berjalan menurut keinginannya masing-masing dan akan timbul kesimpang siuran dan kekacauan. Ada 2 macam koordinasi. Yang pertama adalah koordinasi pikiran, mengkoordinasi pikiran staf lewat komunikasi. Artinya kita perlu menyampaikan pengertian dan menjelaskan baik secara tertulis maupun lisan kepada staf. Menamakan dan pengertian yang sama mengenai tujuan organisasi kepada semua staf. Kemudian adalah organisasi kegiatan yang mengkoordinasi staf menyusun rencana kegiatan yang antara lain mencakup urutan langkah-langkah yang harus ditempuh, peranan tiap-tiap orang, dan kerjasamanya. Dalam mengadakan koordinasi, kita sering menghadapi kesulitan. Orang memandang tujuan kelompok berbeda-beda dengan tujuannya sendiri, dan metode yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda juga. Hal yang berbeda-beda ini harus kita selaraskan, maka seorang koordinator harus mampu menyatupadukan mereka semuanya dan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Tugas pemimpin adalah mengurangi perbedaan kepentingan para stafnya dan menyelaraskan tujuan bersama dengan tujuan staf masing-masing. Jadi, koordinasi merupakan satu ciri khas penting dari organisasi. Tanpa koordinasi, organisasi tidak akan berjalan lancar sehingga organisasi bisa gagal dalam mencapai tujuan. Ya, demikianlah presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.